Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarral umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'afana Allah an dzalika amin. Wa fi haditsin marwiyin 'an Ibnu Umar ibn al-Khattab wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhirih nazala 'alayya Jibril wa qala iqra. Qultu wa ma aqra'u? Qala فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقلت يا جبريل وهل تضيع أمتي الصلاة من بعدي؟ قال نعم يأتي آخر الزمان أناس من أمتك يضيعون الصلاة ويؤخرون الأوقات ويتبعون الشهوات dinarum indahum khairun min salatihim. Bapak dan saudara, lanjutan kajian kitab Arba'ur Rasail kemarin di Masjid Darussalam. Kita sudah bahas bahwasanya kata Syekh Zaini Dahlan, aib yang sangat buruk itu orang meremehkan sholat 5 waktu dan meninggalkan jamaah serta sholat Jumat. Itu aib yang luar biasa buruknya. Nah, kemarin juga barang siapa meninggalkan sholat sampai dia nggak kerjain, itu maksudnya kan kalau kita nih subuh kan yang masalah subuh nih, subuh suka kesiangan, jam 11 baru bangun. Jangan bangun tidur bikin kopi, bangun tidur kamar mandi, buang hajat, istinja, wudhu, sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat pakai kunut nggak pakai. Kalau kita harus nawal jamaah pakai kunut. Nah, Ustadz kan kagak boleh sembahyang di luar waktunya, apa lalu bejat. Lu salah ngapa lu sembahyang bangunnya jam 11? Bangun tuh paling telat 5:30. 5:30 bangun sembahyang subuh. Yang salah siapa? Lu nya bangunnya siang. Sholatnya tetap wajib. Jadi kudu diqadhain. Apa itu qadha? Sholat yang dikerjakan di luar waktunya, itu namanya qadha. Nah, kalau sholat yang pada waktunya namanya adaan. Jadi sholat itu boleh dikerjakan. Sholat pada waktunya itu yang penting dikerjakan sebelum keluar waktunya. Artinya dari mulai tadi azan subuh sampai kapan? Sampai syuruk terbitnya matahari. Itu habis waktunya ada tuh. Nah, kalau dikerjakan 5:30 itu kan belum syuruk. Baru sembahyang subuh nggak apa-apa, itu masih adaan. Nah, kalau sembahyangnya udah jam 6:10, 6:30, jam 7 baru sembahyang subuh, itu namanya qadhaan. Sembahyang bagaimana? Wajib dikerjain, nggak boleh ditinggalin. Tuh. Kemarin barang siapa yang meninggalkan sholat, dia akhirkan waktu nggak dikerjain, itu berarti di jidatnya udah ditulis hadza kharijun min rahmatillah. Wa ana bari'u minhu, kata Nabi. Oh, ini orang ini telah keluar dari rahmatnya Allah dan saya nggak peduli lagi sama dia. Agak saya eroin. Wa ana bari'u minhu, saya udah bebas dari orang ini. Enggak lagi saya pikirin. Dia mau nyungsep, dia mau nungging, mau apa neraka, urusan dia. Ini Nabi udah nggak mau pusing mikirin umatnya yang sembarangan ninggalin sholat. Tobat. Oh, jangan sampai ninggalin sholat. Ya. Kemudian kemarin lagi, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka berarti namanya sudah ditulis di pintu neraka. Hadza fulan bin fulan. Nah, orang kagak sembahyang berarti sudah daftar menjadi penghuni neraka. Enak sudah sama John Lennon, sama Michael Jackson, terus Abu Jahal, Abu Lahab, orang keren-keren semua tuh. Fir'aun kan namanya di Quran. Nah, itu orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi haditsin marwiyin an Umar bin al-Khattab wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan dalam keterangan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah,
Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridha anhuma kepada mereka berdua. Siapa? Umar bin Khattab dan Abu Hurairah. Ini doa. Radhiyallahu anhuma itu doa. Mereka meriwayatkan hadis dari siapa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis, menceritakan hadis dan Nabi fi akhirih, di akhir usianya Nabi. Jadi Nabi di akhir hayatnya itu kedatangan malaikat Jibril. Karena Jibril ngapain? Ngasih tahu bahwasanya nanti ada umatnya yang tidak sholat. Nabi heran, emang ada umat yang kagak sholat? Ada ya Rasul, kata malaikat Jibril. Ya, waqala, dan Nabi berkata, waqala, kata Nabi, nazala alayya Jibrilu, nazala turun alayya, menemui saya, turun dari langit. Siapa yang turun? Jibrilu, malaikat Jibril. Perlu apa? Ngasih tahu Nabi ada umatnya yang tidak ada umatnya yang tidak melaksanakan sholat. Waqala, dan Jibril berkata, Iqra, Muhammad baca. Qultu, saya katakan, saya jawab, wa ma aqra'u, apa yang saya baca? Tuh, saya nggak bisa baca, apa yang saya baca? Qala, Jibril berkata, nih baca ayat ini. Jadi kalau dulu Nabi itu diajarin, disuruh ngulang ayat yang dibaca oleh malaikat Jibril. Ayo Muhammad dengerin, baca nih, baca Nabi. Nabi itu matanya kayak scanner, kupingnya kayak scanner, alat nyeken. Jadi apa yang di scan tuh udah jiplak semuanya situ. Nah itu sekali beliau dengar langsung hafal. Sama kayak Gus Dur. Gus Dur sekali lihat hafal. Kalau membaca tuh begini nih. Bukan kayak kita, dia baca begini. Sekali baca hafal. Kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari itu baca hafal. Langsung hafal. Tuh otaknya kayak scanner. Nah, kok bisa kayak begitu? Ya bisa, orang tuanya orang hebat. Orang yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Ini apa kata Jibril? Jibril mengatakan, membaca firman Allah surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فَخَلَفَ, maka akan datang pengganti, min ba'dihim, dari sesudah mereka. Siapa? Ya kita nih, para sahabat Nabi. Siapa yang datang? Khalfun, para pengganti. Kita nih, umat Nabi Muhammad sekarang, adha'u sholata, yang menyia-nyiakan sholat. Ada kagak sembahyang. Banyak umat Nabi yang enggak sholat. Wattaba'u syahawati, dan mereka memperturutkan keinginan nafsu. Syahwat itu keinginan nafsu. Kalau bahasa Indonesia ini digabung jadi apa? Hawa nafsu. Hawa itu keinginan nafsu, syahwat. Memperturutkan keinginan nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya. Fasawfa, maka mereka akan yalqauna, bertemu ghayya, kesesatan. Jadi orang itu kalau sholat, insya Allah hidupnya lurus dan dia tidak tersesat. Tidak mudah diajak melakonin maksiat. Kenapa? Hatinya senantiasa terbimbing. Bagaimana? Yaitu kan dalam sholat dia selalu berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Dari 17 kali kita minta. Subuh 2 kali kita minta. Zuhur 4 kali kita minta. Asar 4 kali. Maghrib 3 kali, Isya 4 kali. Itu kalau sholat fardu doang. Gimana kalau dia rajin sholat qobliyah, ba'diyah, sunat-sunat, tahajud, sholat sunat wudu, kemudian sholat tahiyatul masjid, terus qobliyah, witir, tahajud, duha. Gimana tuh kalau dia rajin sholat sunat-sunat? Berarti sering dia minta petunjuk kepada Allah. Nah, orang yang begini, insya Allah dia selamat hidupnya, tidak akan tersesat. Ini Tuhan katakan, fasawfa yalqauna ghayya, mereka kelak akan menemui kesesatan kalau kagak sembahyang. Nah, ini mudah-mudahan kita ini insya Allah selamat hingga akhir hayat. Amin ya rabbal, enggak tersesat. Fakultu, maka saya tanya, kata Nabi, ya Jibril, hai Jibril, wa hal tudayyi'u ummati as-salata min ba'di? Wal tudayu, dan apakah akan menyia-nyiakan umatku as-salata, salat, mim ba'di, sepeninggalku?
Hai Jibril, emang nanti umatku bakal kagak sembahyang begitu saya sudah nggak ada? Apa kata Jibril? Qala Jibril menjawab, "Na'am." Iya. Umatmu nanti sesudah engkau meninggal dunia banyak yang tidak sholat. Yati akhirat zamani, yati bakal datang. Akhirat zamani, di akhir zaman. Siapa yang datang? Unasun, sekelompok manusia. Bagaimana sifatnya? Min ummatika, dari umatmu, sekelompok manusia dari umatmu, yudayyi'una sholata, mereka menyia-nyiakan sholat. Tuh lagi senang, kagak sembahyang. Lagi susah baru ingat Tuhan. Makanya orang begini, mendingan susah terus. Kalau ingat Tuhan terus, daripada dia kalau senang dia lupa, mendingan susah. Tapi juga nggak semua orang yang susah ingat Tuhan. Yang justru malah nggak karu-karuan susah. Wa yu'akhiruna al-awqati, dan mereka mengakhirkan pelaksanaan waktu sholat. Nah, sholatnya kadang sholat, kadang enggak. Ada juga orang yang sholatnya itu dia kerjain sih, tapi entar-entaran. Nah, sembahyang isya-nya jam 2. Sembahyang isya-nya jam 3. Sembahyang isya-nya jam 3:30. Boleh nggak? Boleh. Asal yakin kalau entar malam bangun. Contohnya nih kita capek banget nih. Siang tuh kegiatan luar biasa. Pulang nyampe rumah maghrib, sembahyang maghrib, tepat tidur. Nah, ntar pesan mau bini, ntar bangunin jam 2 atau bangunin jam 3, atau dia di rumah sendirian, dia pasang alarm segala macam. Nah, udah itu memang dia biasa bisa bangun. Tapi kalau nggak begitu nggak boleh, haram. Tidur belum sembahyang itu haram. Kenapa? Bakal bablas, nggak ada yang bangunin, nggak ada yang apa. Tapi kalau kita mesen mau bini, ntar bangunin ya, atau kita pasang alarm segala macam. Yang mana ini memang kita nanti niatnya sholatnya di tengah malam, sekalian tahajud maksudnya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak yakin nggak boleh. Ini ada sekelompok orang yang mengakhirkan waktu sholat. Sholatnya itu udah melipir, ini hampir-hampir udah bayang asar, dikit lagi mau maghrib. Bayang maghrib, dikit lagi mau isya. Isya, dikit lagi mau subuh. Kemudian zuhur, dikit lagi mau asar. Begitu aja. Mengakhirkan waktu sholat. Atau sholatnya itu qadha. Subuhnya jam 10 baru bangun. Nah, yang begini-begini nih. Wa yattabi'una syahawati, dan memperturutkan hawa nafsu. Keinginan nafsunya diturutin. Ya, baru banget habis sembahyang subuh, kuliah subuh, makan nasi uduk. Terus pulang ke rumah minta bininya kopi. Terus minta ketan urap. Nanti saya habis makan nasi uduk di rumah makan ketan urap. Ngopi. Kan jam 10 nyarap. Jam 11 mindo. Jam 3 iseng jajan. Wah, gegaras mulusnya. Itu memperturutkan hawa nafsu. Dinarun indahum khairun min sholatihim. Dinarun, duit 1 dinar. Indahum, di sisi mereka, khairun, lebih baik, min sholatihim, dari sholat mereka. Duit sedinar itu ya sekitar berapa? 30.000. Kalau yang euro itu 16.000. Kalau dolar 15.000, euro 16, dinar yang paling tinggi. Dinar Kuwait. Duit sedinar lebih berharga ketimbang sembahyang. Nah, orang yang begini keblangsak hidupnya. Agak bakal senang lu. Masa duit harta lebih utama ketimbang sholat? Ya nyari duit silakan, sembahyang jangan ditinggal. Sebab apa? Seberapapun banyak uang kita, kalau nyungsep di neraka, apa artinya? Ini sembahyang yang pertama itu diponten oleh Allah, sholat. Diperiksa itu. Disab sholatnya. Kalau sholat kita benar, semua sedekah, zakat, puasa, beres semuanya. Ini yang paling penting sembahyang. Jangan sampai kagak sembahyang. Tuh. Karena itu yang bakal diperiksa. Kalau sholat kita benar, ya bagaimana sholatnya ya? Ini penuh catatan Tuhan. Ini semuanya nggak ada yang bolong, benar tuh. Dari sepanjang dia balik sampai dia meninggal dunia, itu catatan sholatnya full. Ya pernah dia itu kesiangan, tapi dia kerjain sembahyang. Nah itu tetap kemana-mana kerjakan sholat. Jangan sampai kita kalah dengan para pekerja kasar. Orang-orang yang kerja di atas menara, yang gedung-gedung bertingkat tinggi, kerjanya kasar, buruk, tapi tetap sholat. Ada orang-orang yang pemulung, pakaiannya kotor begitu, tetap di jalan, waktu sholat dia sholat. Masa kita kalah sama yang begitu? Jangan sampai. Ya, kita kerjain sholat kita
Apa sih yang kita harapkan di dunia? Kan bahagia. Nah, bahagia itu bukan pada materi, tapi bagaimana kita menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Nanti dengan sendirinya muncul bahagia itu. Wa fi tafsiri qaulihi ta'ala. Dan dalam menafsiri firman Allah Ta'ala surat Maryam ayat 87, itu tulisannya salah. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Illa man inda takhadha, ya. Itu salah maksudnya. Illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahdan. Ini saya di laptop saya itu ada Al-Qur'an elektronik. Jadi saya tinggal pencet luar ayatnya keluar ini. Tapi karena ada yang sedikit saya robas pastinya jadi mental nih. Ini di luar kontrol saya nih. Ya, ketika ngecek ini nggak kelihatan. Baru semalam ketika mutolaah, wah ini ayatnya lompat. Jadi yang benar gini, Pak. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani. Illa man ittakhadha. Setelah mani itu ada ittakhadha baru indar rahman. Itu urutannya. Qala sallallahu alaihi wasallam hiya shalawatul khamsu. Wa fi tafsiri qauli ta'ala, dan di dalam menafsiri firman Allah Ta'ala surat Maryam ayat 87. La yamlikuna syafa'ata. Mereka tidak memiliki syafaat illa kecuali man, orang-orang ittakhadha yang telah mengadakan perjanjian mengambil indar rahman di sisi Allah dan perjanjian. Jadi orang-orang yang bisa memberikan syafaat itu hanya orang-orang yang telah mengikat perjanjian kepada Allah. Apa perjanjian itu? Tafsir perjanjian itu apa? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, menjelaskan, bersabda, "Hiyas shalawatul khamsu." Perjanjian itu adalah, ahdan itu adalah as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Artinya, orang yang rajin sholat nanti bisa memberikan syafaat. Buat siapa? Buat sesama umat Islam. Orang tuanya ibadahnya keren, rajin. Nah, anak-anaknya ada yang masih hisapnya lama. Nah, itu dia berikan syafaat, minta kepada Allah. Bisa. Nih, kenapa ternyata sholat ini, orang yang rajin sholat itu berarti telah mengikat perjanjian kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada sesama umat Islam, pada keluarganya. Ini. Jadi, pertama tadi di atas, kalau kita hidupnya ingin lurus, tidak tersesat, maka laksanakan sholat. Bila kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, bukan di dunia, di akhirat juga bisa memberikan syafaat, itu rajin laksanakan sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maftaradallahu 'alal 'ibadi ba'da tauhid syai'an ahabba ilaihi minas sholati." Maftaradallahu, tidaklah Allah mewajibkan, memfardukan, 'alal 'ibadi, atas hamba-hambanya, ba'da tauhid, sesudah Allah mewajibkan tauhid, syai'an, sesuatu pun, ahabba, yang lebih dicintai ilaihi di sisi Allah, minas sholati, melebihi sholat. Artinya begini, Pak. Allah banyak memberikan beban kewajiban kepada kita, hamba-hambanya. Pertama kali yang Allah bebankan kepada kita apa? Tauhid, ma'rifat. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan, kata Amir Syakib Arsalan dalam Zubat. Pertama kali yang Allah wajibkan kepada kita, umat Islam, adalah tauhid. Beriman, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban pertama. Nah, bagaimana kewajiban pertama itu? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya yaitu dengan baca syahadat bagi non-muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau kita orang Islam juga wajib itu kapan? Ketika sholat. Nah, dalam sholat kan kita baca tuh waktu tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tangannya diangkat ketika asyhadu alla ilaha illallah. Illallah. Jangan dari awal dong ini aja. Enggak apa-apa. Itu ada yang muter-muter. Ya, memang ada. Ini saya pernah baca buku karangan almarhum siapa itu? Bahwasanya kita harus mendahulukan akhlak daripada syariat. Karena beliau ketika berkunjung ke negeri-negeri Islam, banyak orang yang tidak toleran. Itu di Afghanistan ada orang yang sembahyang begini, tangannya patah itu. Karena digetok sama orang yang nggak setuju. Itu. Kalau kita kan bebas di sini ya, dia mau bagaimana kayak itu, nggak ada orang ngaruh-ngaruhin. Itu kalau di Afghanistan, karena Afghanistan itu 90% Ahlussunnah wal Jamaah. Tuh. Jadi kalau beda itu tangan muter itu patah ini. Karena digetok sama orang nggak setuju. Oh, di sini kita bebas. Nggak apa-apa. Nah, itu setelah tauhid apa yang Allah wajibkan? Sholat. Tuh, jadi yang paling Allah suka, yang dikerjakan hambanya dari sekian kewajiban adalah sholat. Tuh. Ya. Jadi sholat ini kewajiban yang paling disukai oleh siapa? Allah. Makanya kalau kepengen jadi hamba yang disayang Allah, ya rajin sholat. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minha. Walau kana seandainya ada syai'un sesuatu ahabba ilahi yang lebih disukai oleh Allah minha daripada sholat, tata'abbada bihi, pasti Allah akan memerintahkan ibadah bihi dengannya. Siapa yang memerintah? Malaikatahu, malaikatnya. Seandainya ada kewajiban selain sholat yang Allah paling senang, pasti malaikat itu Allah suruh melaksanakan ibadah itu. Seandainya puasa, ibadah yang paling Allah suka, pasti malaikat disuruh puasa. Ternyata yang Allah perintahkan oleh malaikat dikerjakan adalah sholat. Nih lihat sholatnya malaikat kayak apa nih? Faminhum raki'un, faminhum, maka ada di antara malaikat raki'un yang ruku saja. Itu malaikat dari mulai diciptakan sampai kiamat ruku baik. Kagak tidak itu dulu udah merunduk aja. Enggak pernah dia bangkit. Dari mulai diciptakan sampai kiamat ntar. Nah kalau kita, Masya Allah, ngedumel itu. Ini imam gua kapok sembahyang sama dia. Lama banget tasbihnya, lama rukuknya. Ini malaikat. Wasajidun, dan sujud. Malaikat sujud kagak bangun-bangun. Kenapa? Ya pantas so malaikat gak punya nafsu. Kalau kita, wah ini udah kapok-kapok. Wa qaimun, dan ada yang berdiri saja, enggak duduk-duduk. Wa qaidun, dan ada yang duduk saja. Duduk antara dua sujud itu malaikat sembayangnya. Jadi ada yang rukuk saja, ada yang sujud saja, diri saja, duduk saja. Nah kalau kita ini gabungan seluruhan. Ya diri, ya ruku, ya sujud, ya duduk. Ini sholat yang kita kerjakan. Itu malaikat begitu saja kerjanya. Wa yuqalu, dan dikatakan, innal musallina minal malaikat, sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat. Minal malaikat, dari kalangan malaikat. Fis samawati, di atas 7 lapis langit. Jadi lagi lapisan 7 itu ada setiap lapisan malaikat yang sembahyang. Kayak begitu kerjaannya. Yusammuna khuddamar rahman, mereka diberi nama dengan khuddamur rahman. Jadi pembantunya Allah, zat yang maha rahman. Jadi kalau kita di sini kan di dunia ini ada dulu namanya pembantu rumah tangga. Itu tidak boleh itu. Ada eufemisme bahasa, ada pelunakan istilah. Jadi jangan begitu, itu kasar, pembantu rumah tangga. ART, asisten rumah tangga, itu ada cutinya tuh. Jangan suruh kerja aja, ada cuti. Boleh dia cuti. Jadi dalam sebulan berapa kali cuti. Nggak boleh mungkin 2 hari. Nggak boleh dipaksa kerja terus. Itu ada undang-undangnya. Nih, malaikat menjadi khuddam, menjadi pembantunya Allah. Wa yafkharuna bidzalika, dan mereka bangga bidzalika dengan sebutan itu. Ala sairil malaikati, atas seluruh malaikat. Jadi malaikat itu ada tugasnya macam-macam. Ya, ada yang mikul aras. Arasnya Allah lagi dipikul gini hari ini 4. Ntar kalau kiamat 8. Ada malaikat yang kerjanya nemenin kita nih. Nih gini hari kita siang nih. Ini malaikat udah turun belum ya? Jadi matahari terbit ntar. Matahari terbit nih. Ini malaikat nih yang nungguin kita masih malaikat malam nih. Malaikat malam. Berapa orang? 10 malaikat nih yang nungguin kita. Ntar begitu matahari terbit, itu malaikat malam naik.
Nah, naik tuh bawa apa? Bawa catatan kita. Malam tahajud, witir, kemudian dia ke kamar mandi, istinja, baca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Dia pakai baju, dia mandi, pakai minyak wangi, dicatat tuh. Pakai minyak wangi, dia bawa duit buat amal. Kemudian dia jalan, dicatat malaikat tuh. Sampai sembahyang subuh jamaah, dia wiridan berdoa bersama. Kemudian dia ngaji sampai matahari muncul, terbit, itu malaikat malam naik. Bawa catatan amal kita. Bagus nggak? Keren. Nah, malaikat siang turun. Begitu dia catat, dia lihat tuh lagi ngaji. Haji Damsik lagi ngaji di pojokan. Dicatat tuh. Malaikat menulis apa aja, kagak bakal dikurang-kurangin tuh. Apa adanya dicatat. Nah, di pojokan sebelah sana ngantuk. Ya apa adanya malaikat. Nggak kayak kita kan, nggak pakai nggak enak. Tulis apa adanya tuh. Ini malaikat siang naik. Malaikat malam naik, malaikat siang turun. Bagus banget tuh. Jadi akhir dari kegiatan kita di malam hari cakep catatannya. Awal kegiatan siang kita cakep. Nah, yang repot ini kalau gini hari masih dekok. Masih tidur. Malaikat begitu ya, tidur, ngiler pisan. Terus bangun, tuh malaikat siang catat lagi tidur. Nah, jadi akhir catatannya itu begitu malaikat malam naik, di akhir catatannya tidur, malaikat siang bukan awal catatannya itu lagi tidur. Ya kan rugi banget ini. Nah, kita ini mudah-mudahan kita ikhlas ya Pak ya. Kita ikhlas, jadi catatan amal kita itu cakep semuanya. Akhirnya cakep, awalnya cakep. Nah, begitu juga maghrib. Itu malaikat malam mulai bekerja begitu maghrib. Matahari terbenam, malaikat siang naik, malaikat malam turun. Catatan malaikat siang, dia sembahyang maghrib berjamaah. Sebelum maghrib, dia mandi, dia berwudu, pakai baju, pakai minyak wangi, bawa duit ke masjid, ke musola. Dan dia jalan, dicatat tuh malaikat. Nah, begitu maghrib, azan maghrib, malaikat siang naik, bawa catatan akhir, kita bagus. Begitu malaikat malam turun, kita ada di musola, ada di masjid, lagi baca sholawat, lagi wiridan, muter tasbih, nungguin qomat. Cakep banget tuh. Jadi akhir catatan siang kita cakep, awal catatan buku malaikat malam itu cakep, luar biasa nih. Orang yang ibadah. Lah kalau yang kagak sembahyang, nggak sembahyang nih, maghrib ngopi di pos. Malaikat lagi ngopi di pos, ngomongin janda. Malaikat siang naik tuh, nah malaikat malam turun, belum kelar juga. Ya Masya Allah, coba ada bayangin. Yang begini-begini udah tinggalin. Kata enak banget kalau nanti dibaca anak cucu. Ya kan ini buku catatan bakal dia lihat, diperlihatkan di hadapan semua manusia. Tuh engkong lu tuh kerjanya no, lihat catatannya. Baba tua gua ngkongkok mulu. Ini kagak semenggak tuh. Nah, ini kita mulai berbenah dah. Kita benahi perilaku kita menjadi yang lebih baik. Sebab malaikat ini kiri kanan, raqib atid, ada 10 tuh siang. Ini malam ini kita tunggu 10, ntar siang 10. 20 malaikat yang jagain kita. Nah, ini malaikat raqib, malaikat atid. Kalau raqib begitu kita melakukan kebajikan langsung dicatat. Tapi kalau atid kita melaksanakan perbuatan jahat, maksiat, kata atid nanya, "Tip, catat enggak, Tip?" Tungguin, jangan catat dulu. Berapa lama? 7 jam. Nah, kali-kali ditobat. Kagak tobat baru catat. Nah, ini cuma disumpahin Pak malaikat, bisa mampus. Itu kalau bahasa kita, kalau bahasa Arabnya arohanallahu minka. Mudah-mudahan Allah melegakan saya dari kamu. Jadi malaikat itu ngeliat kita maksiat gedeg, sebel. Loh, malaikat itu gedeg, sebel ngeliat kita maksiat. Kalau makanya dia ngomong arohanallahu minka. Mudah-mudahan bisa mampus. Sebab kita itu ngelihat dia maksiat gedeg, kesel. Nih, kalau dia mati kan udah nggak nungguin lagi. Karena malaikat itu aja, nggak ganti. Kalau dia mati, malaikat ini tugas enggak. Itu 20 khusus buat kita. Khusus buat kita tuh siang malam. Malam 10, siang 10. Berarti jumlah malaikat lebih banyak daripada manusia. Kalau penduduk di dunia ini yang sekarang tercatat itu 6 miliar, kali 20 udah malaikat. Itu belum yang mati dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Bayangkan, kalau begitu alam gaib, Masya Allah luar biasa luasnya. Ini alam gaib.
Ya. Wa yafkharuna, dan mereka para malaikat berbangga diri bidzalika dengan sebutan tersebut ala sairil malaikati, atas seluruh malaikat. Jadi bangga sekali itu malaikat menjadi pembantunya Allah Subhanahu wa taala. Kayak di sini kita juga kan bangga tuh jadi apa, asisten menteri. Nah, kalau di perguruan tinggi asisten dosen. Nah, dosennya sibuk. Jadi yang ngajar siapa? Mahasiswa yang pinter, yang hebat sebagai asisten dosen tuh ngajar. Tuh gantinya dosen tuh ada asisten tuh, bangga banget kita. Jadi pembantunya dosen jadi asisten dosen, jadi asisten manajer, asisten menteri, nah, asisten presiden. Nah, itu bangga banget kita karena kedudukan yang berprestasi. Jadi juga mereka nih malaikat, mereka berbangga dengan sebutan Khuddamur Rahman, para pelayannya Allah yang Maha Rahman. Sama seperti Raja Fahad. Itu kan beliau menjuluki dirinya Khadimul Haramain Asyarifain. Jadi pembantu, kalau bahasa kasarnya, pembantunya dua kota suci, Makkah dan Madinah. Artinya beliau itu pelayan, orang yang punya perhatian terhadap dua kota suci itu. Jangan sampai itu Masjidil Haram ada debunya. Bayangin Pak, kalau musim haji itu manusia luar biasa. Kamar mandi itu di Masjid Nabawi, itu kamar mandi itu, toilet itu kalau nggak salah itu ada 4 lantai di bawah. 4 lantai di bawah itu. 4 lantai, kita turun ke bawah pakai eskavator. Itu saja pegangannya itu selalu ada orang yang gosokin bersih. Jangan sampai di situ ada bekas ingus, upil, kagak ada tuh. Digosokin. Kamar mandi juga bersih, kagak ada bau jengkol, nggak ada. Langsung dibersihin tuh. Begitu kita keluar, dibersihin. Tuh subuh yang kredit. Habis sembahyang subuh, kamar mandi pasti penuh. Itu siap sedia. Karena dibersihkan terus. Nah, apalagi mimbar khotibnya. Nah, mimbar khotbahnya itu bersih. Nah, di sini saya sering temuin tuh kalau saya khotbah Jumat, kaki saya debu muluan tuh. Tangan saya debu muluan karena pengurus masjidnya karpetnya doang yang dibersihin. Itu mimbar khotbahnya kagak dibersihin. Tuh, mimbar khotbahnya bersihin, dilapin tuh. Jadi jangan sampai khotib naik ke mimbar tuh tongkatnya debu, mimbarnya debu, itu di bawah diinjek debu. Jadi naik ke mimbar khotbah itu kakinya debu, tadinya bersih jadi berdebu. Itu nggak dipikirin. Tuh, yang pentingnya lagi nih, pengurus masjid musola itu kan kita pakai mic kancing ya. Itu hati-hati jangan sampai itu mic kabelnya kena najis. Ya, itu kabelnya tuh kena najis, kabelnya tuh kan nempel di kita nih kayak begini nih, kalau ini kan nggak ada kabelnya. Ini ada kabelnya begini nempel di sini. Ini jangan sampai nih kabel ada najisnya nih. Kalau nih kabel ada najis sembahyang kagak sah. Kalau imamnya sembahyang kagak sah, semua sak masjid sholatnya kagak sah. Hati-hati, perhatiin. Jadi pengurus masjid mau sholat kudu ngerti najis. Ya, jangan asal jabatan keren menjadi pengurus masjid mau sholat, kudu ngerti ilmunya. Jangan asal duduk jabatan, itu tanggung jawab dunia akhirat itu. Terlebih ini saya pesan kepada pengurus masjid musola, masjid. Itu tolong kalau mimbar khutbahnya itu dibersihin. Ini saya baru ngomong, udah lama banget yang ngomong. Nah, ini tolong mimbar khutbahnya itu yang bersih. Jangan ada debu. Udah tongkatnya berdebu, yang kita pegang berdebu, mungkin tempat duduknya juga debu muluan kan itu. Nah, saya pernah itu sembahyang di masjid, itu tempat duduknya, tempat duduk khotibnya itu di situ ada kotoran tai cicak banyak banget. Saya turun, saya ambil sejadah. Dia kagak ada yang paham, saya kasih tahu nggak ada yang paham, saya turun aja. Tuh, orang pada bingung, khotib mau ngapain? Ngambil sejadah, tutupin. Tutupin ini yang jadi masalah itu. Ya. Ini biar pada ngerti itu. Ini yang untuk masalah mimbar khotbah. Begitu juga mic-nya tuh, yang kita kancingin nih kan, pakai kancing itu tidak boleh ada najisnya, harus bersih dari najis. Kalau najis sebaiknya kagak sah. Kan ada cerita dulu. Ada orang sembahyang di masjid, ada anjing di Polres, sembahyang kagak sah. Ada orang sembahyang di Masjid Darussalam, ada anjing di Polres. Itu orang sembahyang di Masjid Darussalam kagak sah. Gimana ceritanya Ustaz? Nah, iya, itu anjing diikat pakai talian terus dibawa ke masjid, dicantolin orang lagi sembahyang. Ya kagak sah tuh, berarti nyambung sama najis. Tuh, jadi tuh orang sembahyang nyambung sama anjing di Polres. Itu Polres diikat, anjing di Polres diikat tuh. Itu talinya terus dibawa sampai ke Masjid Darussalam, dibawa ke dalam, orang lagi sembahyang diikat kakinya sama tambang tuh. Jadi tambangnya itu nyambung sama anjing di Polres. Bagaimana sembahyang di masjid? Kagak sah. Begitu juga ini mic nih kalau
apa namanya nyantol di sini di baju kita, ini ada najisnya, ya sembahyang agak sah. Oh, ini Bapak hadirin saudara, yang perlu diperhatikan. Begitu juga, ini kalau kita sembahyang nanti lagi nih, yang masya Allah, orang sembahyang ke masjid bawa bocah itu belum ngerti, dia pakai pempes, anaknya jalan sembahyang kemana-mana diangkat, sembahyang sambil gendong, la haula wala quwata illa billah, ini jangan ngaji sama siapa? Itu bocah kan bawa pempes tempat apa? Tempat kencing. Berarti dia sembahyang bawa najis, sembahyang sah nggak? Nah ini, lihat nggak di video-video itu di share tuh. Komen tak komen, jangan diem deh. Ini kalau yang dulu komen, yang begitu dikomenin, itu sembahyang ente kagak sah. Jangan diem aja. Giliran yang itu komen rajin banget. Yang begitu-begitu kalau yang nge-share, komenin sembahyang ente kagak sah. Itu dikomenin. Sebab apa? Itu dia bawa pempes tuh bocah. Pempes itu kantong najis. Nah, kalau itu berarti tuh bocah bawa najis, dia sembahyang gendong najis. Sah nggak sembahyangnya? Enggak. Tuh, ya. Yang perlu diperhatikan tuh jadi apa namanya, banyak sekali permasalahan. Kita kalau kemana-mana ngeliat, sebenarnya sih niatnya bagus, mengajarkan anaknya sejak dini untuk mencintai masjid, cuma tidak dibarengi dengan ilmunya. Nah ini yang bahaya, makanya kudu ngaji. Orang sekarang kan nggak mau ngaji fikih, ngomongnya apa? Tafsir hadis, kajian tafsir hadis, kajian tasawuf. Nah yang dasar nggak dipelajari, gimana itu? Ya rubuh itu, runtuh. Qala Abu Darda, wallahu a'lamu bishawab. Demikian, sebelum saya akhiri, mungkin apa pertanyaan, saya persilakan. Bapak dan sekalian, mungkin ada yang mau bertanya belum ditutup. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.